Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, maka Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Lomba haters kok juga disapa? Ya dong, ya masa loversnya aja yang disapa, hatersnya juga dong. Emang Mbak Wira yakin ada haters? Selalu ada, ya haters selalu ada. Kenapa? Karena orang baik ada musuhnya, orang jahat tetap ada temannya. Oke, sedulur semua, pagi ini kita ada klien nomor 1555, Mbak Wira ulangi, klien nomor 1555 ini masih rangkaian ya dari diskon 50% 12-12, perawangan masuk pada tanggal 12 Desember 2022 dan baru bisa Mbak Wira layani hari ini 24 ya Desember 2022. Kurang satu lagi alhamdulillah ya, semoga bisa selesai hari ini. Baik, untuk terawangan badan sebagaimana biasa kita akan bagi menjadi 3 macam, menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu energi dulu. Energi seseorang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis ya. Ini perlu juga Mbak Wira sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang merasa kalau dia tidak sakit secara medis, maka dia sakitnya secara magic. Padahal ada satu lagi nih penyakit yang namanya psikologis ya. Jadi belum tentu kalau yang tidak ditemukan sakit secara medis berarti magic, belum tentu, bisa juga psikologis. Nah, di sini untuk klien nomor 1555 Mbak Wira temukan energi tubuhnya tinggi. Jadi untuk yang energi rendah Mbak Wira skip aja, nggak perlu dibahas karena toh juga klien kali ini sehatnya tidak ada gangguan secara magic maupun secara medis ya. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi biasa, ini manusia normal pada umumnya, ini juga Mbak Wira skip. Nah, kita masuk ke yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar, yang menempa diri olah rasa ya, dengan berbagai macam bentuk tirakat, baik yang berupa meditasi, puasa, bertapa ya, ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Di sini Mbak Wira kurang paham ilmu apa yang Anda pelajari, karena ilmu apa yang dipelajari itu nggak kelihatan. Sama seperti orang kuliah kedokteran, kuliah ekonomi, kuliah politik, kuliah di MIPA, kuliah di bahasa, kuliah di sosial, sospol, kan nggak kelihatan. Apa bisa kita melihat, oh orang itu menguasai ilmu peternakan, oh orang itu menguasai ilmu kelautan, oh orang itu menguasai ilmu penerbangan, kan nggak kelihatan. Oh orang itu dokter gigi, dokter kulit, dokter anak, dokter kandungan, nggak kelihatan. Jadi ilmu apa itu tidak kelihatan jenisnya, tapi ilmu yang dipelajari itu akan tercetak ya, mempengaruhi karakter energi yang kita miliki, sehingga ketika dirasakan energi kita itu lebih tinggi daripada manusia normal pada umumnya gitu. Nah, di sini untuk klien nomor 1555 Mbak Wira rasakan dia mempelajari ilmu khusus dalam hal pengasihan ya, dalam hal pengasihan, mungkin memperlancar rezeki, memperlancar hubungan dengan kolega, memperbaiki hubungan dengan pimpinan sebagainya. Yang jelas ini pengasihan. Mungkin yang Anda pikirkan adalah apapun itu bentuknya, mau proteksi, mau asian, mau kejayaan, mau kerejekian dan sebagainya, tujuan akhirnya, muaranya adalah mempermudah dalam pekerjaan. Sehingga Anda memilih pengasihan sebagai salah satu bentuk ilmu yang ditekuni agar segalanya itu lancar. Karena kalau kita diasihi teman artinya rezeki juga lancar. Kalau kita diasihi lawan jenis artinya asmara juga lancar. Kalau kita diasihi dosen artinya kuliah juga lancar. Kalau kita diasihi pimpinan artinya karir juga lancar. Nampaknya seperti itu yang Anda pikirkan. Nah, nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira, benar apa enggak terawangan Mbak Wira ini ya. Nah, kemudian selain adanya ilmu pengasihan, Anda nampaknya juga memiliki kodam khusus keilmuan pengasihan. Jadi Mbak Wira menangkap ada sosok wanita yang membooster energi pengasihan Anda menjadi lebih tinggi dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Itulah kenapa energi Anda itu lebih tinggi dibanding manusia lainnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah di bawah 60, yang biasa itu antara range 60 sampai 80, yang tinggi itu di atas 80, maka energi Anda itu 82. Jadi kalem, stabil, enak, lembut, memang ciri khas pengasihan seperti itu. Itulah dari karakter energi Anda yang Anda miliki, seperti itu yang bisa Mbak Wira tangkap dan Mbak Wira deskripsikan. Kita lanjut yang kedua yaitu aura. Aura dari klien nomor 1555 adalah aura pengasihan yang kuat. Secara karakter juga mendukung
Ya, klien nomor 1555 adalah orang yang kalem, lembut, wise, kindly, soft, ya, berhati baik, bisa maklum, setia kawan, sabar, menyenangkan, suka bercanda, kayak gitu. Jadi memang benar-benar ciri khas banget orang-orang dengan aura biru, aura pengasihan. Kayak mendukung gitu loh, software dan hardware-nya itu untuk aura pengasihan. Ya, jadi secara hardware, fisik, karakter itu mendukung di pengasihan, ilmunya juga mendukung di pengasihan. Ini nampaknya Anda itu bekerja sebagai sales, marketing, HRD, atau apapun lah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Ini bener apa salah? Coba Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Mbak, emang ada pekerjaan yang nggak berhubungan dengan manusia? Ada. Servis komputer itu apa hubungan dengan manusia? Enggak. That's why kalau kita ngobrol sama tukang servis komputer sering kali susah dipahami. Baru tuh punya internet, pasang internet. Orang tukang pasang itu diajak ngomong susah. Saya tahu karepmu ki piye to? Maksudmu itu yang bagaimana? Aku kok nggak paham. Dia menjelaskan itu teknikal sekali. Dimana orang-orang seperti Mbak Wira nggak ngerti IT ya. Oh, apa sih maksudnya, bingung. Kenapa? Karena dia terbiasa bermain dengan alat dan komputer, bukan bermain dengan manusia. Itulah kenapa kemampuan komunikasi jadi berkurang. Di sini untuk klien nomor 1555 ini bagus banget komunikasi, menarik. Ya, auranya menarik bagi manusia dan juga menarik bagi makhluk halus. Itulah kelebihannya orang-orang dengan aura biru, plus kelemahannya yaitu gampang disukai oleh makhluk halus, gampang ketempelan, gampang diikuti. Kalau yang nerawang itu nggak pinter-pinter, maka bisa jadi jin yang hanya sekedar ikut nempel atau mengikuti sebentar itu dikira udah kodam badan. Anda diikuti oleh kodam macan. Padahal itu cuma lewat aja, tertarik karena aura Anda yang memang menarik bagi bangsa mereka. Padahal nggak ada ya, hanya satu kodam yang di badan, yaitu yang berbentuk wanita itu tadi. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Untuk cakra yang aktif, Anda memiliki cakra seks yang aktif, menarik secara seksual. Ini kalau wanita itu sex appeal-nya menarik. Ya, bukan berarti Mbak Wira homo, bukan. Ya, Anda menarik bagi wanita, bagi lawan jenis, dan mungkin sesama jenis yang memiliki penyimpangan. Ya, secara energi Anda adalah orang yang aktif. Cakra seks itu memang kelemahannya bisa disebut kelemahan juga ya, yaitu memiliki nafsu seksual yang tinggi. Tapi di lain sisi dia memiliki semangat kerja yang tinggi. Kemudian cakra jantungnya aktif, kepekaan batinnya tinggi. Kemudian cakra tenggorokannya aktif. Omongan Anda itu mudah didengar, mudah dianut, mudah diikuti oleh orang lain. Ya, itu cakra-cakra yang aktif. Kemudian yang terakhir yaitu kodam badan. Kodam badan ada 4 macam. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Kodam leluhur adalah kodam yang mengikuti leluhur Anda. Kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk kodam leluhur ini Mbak Wira lihat akan diikuti. Jadi sekarang dia udah hadir tapi sebentar-sebentar aja. Sosoknya kakek tua dari jalur ayah atau bapak. Ya, dia fungsinya lebih ke arah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Ya, sebentar aja. Itulah kenapa Mbak Wira tidak menyebutnya kodam leluhur. Kalau ada praktisi yang mengatakan bahwa iya ada kodam leluhur dari jalur ayah, mungkin orang ini yang dimaksud atau sosok ini yang dimaksud. Ya, ada memang betul, tapi hanya sebentar-sebentar. Kalau sebentar-sebentar ini Mbak Wira tidak menyebutnya sebagai kodam leluhur. Mbak Wira menyebutnya akan diikuti kodam leluhur mungkin nanti ketika Anda udah siap. Ya, kapan tuh siapnya Mbak? Wallahu alam. Ya, bisa juga selamanya nggak pernah siap, karena ya seperti itu loh ya, gaib itu nggak bisa kita prediksi. Bukan seperti ilmu 1 + 1 sama dengan 2. Ya, kemarin tuh ada yang tanya ke Mbak Wira, Mbak, kalau saya mengamalkan ilmu proteksi plus ilmu pengasihan, kalau proteksi itu auranya merah, kalau pengasihan itu auranya biru, kalau proteksi membuat orang takut, kalau pengasihan membuat orang seneng, itu nanti kalau saya amalkan bersamaan gimana Mbak, ilmunya masuk apakah 50-50 atau gimana? Loh, gimana kita ngukur ilmu itu 50-50 itu gimana caranya? Kita nggak bisa mengkuantitatifkan keilmuan, nggak bisa. Bisa juga ada mengamalkan ilmu proteksi pos pengasihan yang masuk 0% itu bisa jadi gitu loh. Ya, itu nanti ada pertanyaan akan Mbak Wira screenshot ya di video nanti akan bahas. Jadi belum tentu kita kemudian mengamalkan 2 ilmu lalu masuk 50, bisa juga nggak masuk sama sekali. Ya, keilmuan gimana itu kan bukan kuasa kita untuk mengatur keilmuan itu masuk apa enggak gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini tidak ada. Yang ketiga yaitu kodam keilmuan, tadi udah Mbak Wira bahas di depan.
kodam keilmuan ini adalah kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Beberapa hari yang lalu sudah Mbak Wira bahas bahwa kodam keilmuan ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain meskipun mengamalkan ilmu yang sama, tirakat yang sama, guru yang sama. Kenapa? Karena kodam keilmuan ini benar-benar random. Jadi kodam keilmuan adalah jin yang tertarik mendampingi seseorang ketika orang tersebut mengamalkan suatu keilmuan. Untuk diri Anda, kalian nomor 15555 ini Mbak Wira lihat sosok wanita memakai baju ungu. Nah, ini kalau supranatural modern menyebutnya jin sila gitu juga bisa ya, karena memang karakternya dingin dan enak banget ya, multifungsi tapi lebih ke arah pengasihannya. Kalau ditarik ke arah kerejekian cepat ya, asalnya dari danau ya, dari daerah Jawa Tengah sana, merupakan jin air. Ini white entitas, aman tanpa dampak negatif, usianya kira-kira 1200-an tahun, masih setengah tua ya, dengan level power sekitar 90. Kerasa banget vibrasi energinya, terutamanya ada pengasihan. Tapi kalau ditarik ke kerejekian juga bisa, karena pengasihan itu kan dekat ya dengan kerejekian. Kalau kita diasi oleh pimpinan ya gampang kasih bonus, gampang kasih lembur, gampang naik jabatan kan gitu. Kalau kita diasi rekan kerja ya gampang diajak makan, traktir makan, gampang dibantu, artinya pekerjaan itu cepat selesai, kerejekian juga. Kalau kita diasi sama pembeli akan jadi customer, pelanggan tetap ya, artinya juga kerejekian. Jadi memang pengasihan itu dekat hubungannya dengan kerejekian. Kemudian yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta. Memang Anda rawan disukai oleh jin, rawan dicintai oleh jin. Oleh karena itu, Mbah Wira merekomendasikan gunakan amalan-amalan proteksi, ataupun kalau Anda sudah nyaman dengan amalan pengasihan, maka Anda bisa melengkapinya dengan kodam tipe proteksi. Ya, ada banyak praktisi yang bisa menyediakan kodam tipe proteksi. Anda pilih aja mana yang Anda percaya. Gitu. Tapi ini rekomendasi ya, rekomendasi dari Mbah Wira. Lebih baik Anda menggunakan atau melengkapi diri Anda dengan kodam tipe proteksi. Kalau mau melengkapi dengan kewibawaan juga boleh, supaya greget dan kejantanan Anda itu lebih nampak lagi. Karena kalau pengasihan itu membuat Anda nampak imut, lucu, kekanak-kanakan gitu ya, gemes ya gitu. Tapi kalau kewibawaan itu membuat Anda nampak jantan, maco, dewasa dan berwibawa. Nah, ini kalau pengasihan dan kewibawaan ini jalan bareng gitu kan, maka itu udah komplit. Ya, yang melihat kita lucu juga ada, yang melihat kita berwibawa juga ada. Jadi kita disenangi sekaligus disegani, to fear and to love ya, sekaligus kayak gitu. Itu komplit gitu. Jadi lengkap gitu diri Anda nanti. Ibarat Anda makan lumpia itu udah ada sausnya gitu loh ya. Kayak gitu. Lumpia tok ya enak, saus tok ya enak. Itu kalau lumpia ketemu sausnya lebih enak, ibaratnya kayak gitu. Oke, itu tadi alur ya untuk terawangan dari klan nomor 1555. Sekarang Mbak Wira ingin menjawab. Ada pertanyaan dari komentar ya, komentar di YouTube, ada dari Gisen. Mbak request buat rekaman tata cara puasa mutih ya. Jadi gini, puasa mutih itu adalah puasa yang dilakukan ya dengan cara hanya makan nasi putih dan minum air putih saja. Makan nasi putih dan minum air putih saja. Saya ulangi, hanya makan nasi putih dan minum air putih saja ya. Susu nggak boleh, tahu nggak boleh, yogurt nggak boleh, apalagi daging ayam yang putih nggak boleh, daging ikan nggak boleh. Nah, apalagi pokoknya yang selain nasi sama air putih nggak boleh, garam nggak boleh, gula nggak boleh, walaupun sama-sama putih ya. Tata caranya begini kalau puasa mutih itu. Misal kita puasa hari Senin, Selasa, Rabu misalnya ya, 3 hari tirakat, Senin, Selasa, Rabu. Maka dari hari Minggu jam 5 sore itu udah nggak boleh makan apa-apa. Jadi puasanya seolah-olah 3 hari, tapi rasanya itu 5 hari. Ya, ingat ya, puasanya seolah-olah 3 hari tapi rasanya itu 5 hari. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Minggu jam 5 udah nggak boleh makan ya. Nanti Senin pagi jam 3 boleh sahur ya, dengan 3 kepal nasi. Kemudian puasa Senin maghrib berbuka dengan 3 kepal nasi plus minum air secukupnya. Dan mutih ini punya tata cara berbuka yang unik, yaitu apa? Kalau hari Minggu tadi kan udah nggak boleh makan ya, Minggu jam 17 sore ya. Kemudian Senin jam 3 pagi sahur, Senin maghrib ya, Senin maghrib jam 18 kan buka puasa, 3 kepal nasi, terus minum airnya ini secukupnya. Jadi kalau Anda jam 18 makan, kemudian makannya Anda ini 5 menit, 18 lebih 5 selesai, minum 5 menit, 18 lebih 10 selesai, maka ya sudah berhenti. Nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi sampai nanti sahur. Kayak gitu. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Jadi kalau Anda makan jam 18, durasinya 1 jam, selesai jam 19, ya sudah, setelah jam 19 nggak boleh makan minum lagi
selesai. Jadi nggak boleh minum nggak boleh. Ya udah, kalau berhenti cukup ya sudah selesai. Nah, nanti makan lagi sahur Selasa jam 3 pagi ya, dengan 2 kepal nasi, minumnya secukupnya. Nah, nanti makan lagi Selasa maghrib jam 18 dengan 2 kepal nasi, minumnya secukupnya. Pokoknya udah berhenti minum ya sudah selesai. Nggak makan lagi sampai nanti Rabu jam 3 pagi sahur kan, dengan 1 kepal nasi. Habis itu makan lagi Rabu maghrib jam 18 1 kepal nasi dan minum secukupnya. Mbak Wira dulu kalau minum banyak ya. Kenapa? Karena biar kuat. Kita tuh kuat nggak makan, tapi kalau kuat nggak minum itu berat ya. Kalau nggak makan tuh kuat, tapi kalau nggak minum tuh berat. Kekurangan cairan tuh berat. Nah, apakah Rabu itu udah selesai? Belum. Ya, Rabu itu dengan 1 kepal nasi dan minum air secukupnya. Setelah selesai, maka tidak makan lagi sampai Kamis subuh. Kalau sudah Kamis subuh baru bebas. Anda mau makan Indomie boleh, nggak masalah. Gitu ya. Jadi mau makan nasi rendang boleh, nasi padang boleh, sate ayam, kambing boleh. Tapi Kamis subuh posisinya. Jadi kalau Anda posisi puasa Senin, Selasa, Rabu, Minggu jam 17 udah berhenti makan, nanti boleh makan bebas itu Kamisnya subuh. Ya, jadi Kamis subuh baru boleh makan bebas, selesai tirakat Anda. Nah, itu adalah puasa mutih. Kalau mutihnya ditambahi mutih ngepas atau mutih ngebleng, tidak tidur di hari terakhir, maka Anda bangun Rabu ya saat subuh itu. Ya, Rabu subuh bangun, maka Anda tidak boleh tidur ataupun ketiduran sampai hari Kamis subuh. Nah, Rabu subuh itu udah nggak boleh tidur ataupun ketiduran juga nggak boleh sampai Kamis subuh. Kalau ketiduran mak seliut gitu aja ya udah batal. Berarti ngepasnya batal atau ngeblengnya batal. Mutihnya aja yang nggak batal, tapi ngeblengnya batal. Itu Mbak Wira dulu waktu tirakat pertama kali untuk menguasai kodam 4 jenderal itu kodam badan juga ada 4 jumlahnya. Itulah kenapa Mbak Wira sampaikan bahwa orang itu nggak ada batasan memiliki kodam berapa. Itu waktu itu Mbak Wira SMA kelas 2, umur 16 tahun atau umur 15 tahun, seingat Mbak Wira. Memang Mbak Wira lulus itu umur 17 sudah lulus. Nggak seperti orang kebanyakan kan umur 18 baru lulus. Kalau Mbak Wira nggak, 17 sudah lulus. Jadi umur 17 itu udah kuliah waktu itu. Jadi entah umur 15 atau 16 Mbak Wira lupa. Itu Mbak Wira tirakat itu mutih untuk menguasai kodam 4 jenderal waktu itu. Nah, saat Mbak Wira menguasai kodam itu mutih. Itu ya gitu, hari terakhir ngepas ngebleng. Ada teman Mbak Wira entah bersebelas apa berapa itu jalan aja gitu. Karena kalau nggak jalan ngantuk. Nah, bayangin loh, dari Rabu subuh loh sampai Kamis subuh nggak boleh tidur. Kayak gitu. Itu rasanya badan tuh panas luar biasa. Dan nggak hanya itu, segala hal yang Anda inginkan datang di saat mutih. Contoh, mohon maaf nih, contoh. Hari pertama Mbak Wira mutih, itu Mbak Wira diundang tahlilan sama tetangga depan rumah. Biasanya kalau orang tahlilan itu kan soto, dagingnya berapa suwir, airnya yang banyak itu kan. Kalau di kampung modelnya piring terbang, minumnya ya teh hangat kan gitu. Di hari itu Mbak Wira mutih, menunya itu rendang, nasi rendang. Minumnya itu es campur. Bayangin, biasanya itu mas soto dengan daging berapa suwir, airnya yang banyak 1 kolam gitu kan. Yang ya bukan menghina, bukan sih, tapi ya memang seperti itu budaya desa ya. Yang kita kalau makan ngelihat itu nggak nafsu makan sebenarnya, tapi karena rame-rame akhirnya jadi makan. Minumnya teh hangat, biasanya kayak gitu. Lah itu enggak, padahal mutih hari pertama itu rendang menunya. Nasi rendang, esnya es campur atau es buah gitu. Wah, enak sekali ya. Itu hari pertama. Hari kedua, waktu itu Mbak Wira masih punya pacar ya, masih pacaran gitu. Biasanya sih pacar ini diajak keluar jalan-jalan tuh nggak pernah mau. Kalaupun mau nggak boleh sama orang tuanya. Di hari itu dia itu tiba-tiba ngajak keluar. Entah kesambet setan apa. Mas ayo jalan-jalan keluar ke alun-alun gitu. Oke lah, Mbak Wira keluar jalan-jalan ke alun-alun. Habis itu dia minta apa? Minta es jus. Minta es jus, kemudian bilang gini, kalau sampean nggak minum es jusnya juga, aku juga nggak mau dibelikan. Nah, coba gimana ya? Biasanya itu nggak terjadi, itu terjadi. Ya, karena Mbak Wira muda waktu itu belum ketemu pimpinan, belum ketemu rekan kerja, belum ketemu karir, sehingga amarah itu nggak begitu berat. Yang berat itu malah makanan waktu itu. Kemudian di hari terakhir, ya di hari terakhir itu ngantuknya luar biasa, bener-bener ngantuk luar biasa. Jadi bawaannya tuh pengen tidur aja kayak gitu. Di badan tuh udah panas luar biasa. Kayak gitu. Itu ujiannya mutih. Tapi tiap orang tentu ujiannya beda-beda. Biasanya ujian itu datang dari hal yang paling kita sukai atau paling kita nggak bisa ngontrol. Misalnya orang yang udah menikah suka seks, nah, maka waktu itu ya istri kelihatan lebih cantik, godaannya itu banyak, kayak gitu.
Kalau orang nggak bisa nahan marah, banyak pimpinan tuh bikin marah, ada customer bikin marah, bikin jengkel, aplikasi tiba-tiba error, HP tiba-tiba rusak kayak gitu. Jadi ada aja yang membuat marah. Ya itulah eh, godaan-godaan atau hujan-hujan pada saat mutih. Ya, silakan. Itu untuk jawaban Mbak Wira ya, penjelasan mutih. Demikian semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.